Tindakan Prabowo saat ini, jika ia ingin menangani kasus ijazah palsu Jokowi secara cepat, lancar, dan menguntungkan negara serta dirinya, harus strategis, terukur, dan elegan. Ia harus memisahkan diri dari dendam politik dan bertindak seolah-olah dokter yang mau menyembuhkan penyakit bangsa, bukan algojo atau pengkhianat. Berikut adalah langkah-langkah strategis yang seharusnya dilakukan Prabowo sekarang juga. 1. Perintahkan audit diam-diam di balik layar. Tujuan menghindari kegaduhan politik sambil mengumpulkan bukti kuat. Instruksikan BPK, Kemendikbud, dan lembaga intelijen untuk melakukan audit administrasi atas dokumen-dokumen resmi presiden sebelumnya. Gunakan jalur non-politik, birokrasi, dan hukum agar tidak terlihat menyerang secara langsung. 2. Buka ruang hukum dan transparansi. Tujuannya buat apa? Untuk membuktikan bahwa negara serius soal kejujuran tanpa harus menunjuk hidung siapa-siapa. Dorong Mahkamah Agung, MK, dan Kejaksaan Agung membuka ruang untuk laporan masyarakat soal dugaan pemalsuan dokumen pejabat. Bentuk tim independen atau dorong DPR untuk membuat panja atau pansus verifikasi ijazah seluruh pejabat tinggi negara. 3. Dekati rakyat bukan elit. Tujuannya dapatkan dukungan moral dan politik dari rakyat. Gunakan pidato atau orasi kebangsaan. Saatnya Indonesia dibersihkan dari kepalsuan dan manipulasi rakyat. Berhak tahu kebenaran. Jangan serang langsung Jokowi, tapi tekankan soal sistem yang harus dibenahi. 4. Bangun aliansi sipil dan tokoh bersih. Tujuannya agar tidak dianggap Prabowo sendirian dan punya niat buruk. Gandeng tokoh-tokoh kredibel, akademisi, budayawan, tokoh agama untuk menyuarakan pentingnya kejujuran dokumen pejabat. Biarkan masyarakat sipil mendorong investigasi sementara pemerintah hanya memfasilitasi. 5. Amankan stabilitas politik dan ekonomi. Tujuannya agar rakyat tidak menderita akibat konflik elit. Yakinkan pasar dan dunia internasional bahwa ini bukan kudeta politik, tapi proses hukum biasa. Jaga kabinet tetap solid, jangan pecat loyalis Jokowi secara frontal agar tidak membuat paksi pecah. 6. Jaga ucapan publik, gunakan bahasa negara. Tujuannya agar tak terlihat emosional atau mempolitisasi hukum. Contoh narasi Prabowo. Sebagai presiden terpilih, tugas saya adalah memastikan kejujuran menjadi dasar pemerintahan. Jika ada pertanyaan publik tentang dokumen pejabat, itu harus dijawab dengan transparansi dan hukum yang adil. Bukan untuk menjatuhkan siapapun, tapi untuk memperkuat kepercayaan rakyat. Jadi, kesimpulan dari tindakan ini cepat, senyap, tegas, dan adil. Senjata Prabowo adalah kebenaran. Tapi yang harus dia jaga adalah stabilitas dan kepercayaan rakyat. Jika ia berhasil menjalankan ini dengan hati-hati, ia bisa mencatat sejarah sebagai pemimpin yang berani membereskan warisan manipulatif tanpa menimbulkan perang saudara elit. Jika Prabowo turun tangan membereskan kasus ijazah palsu Jokowi dan kasus itu benar terbukti, negara dan rakyat bisa mendapat beberapa keuntungan besar asalkan prosesnya adil, transparan, dan tidak dijadikan alat balas dendam.
Berikut adalah keuntungan untuk negara dan rakyat. Keuntungan untuk negara. 1. Penegakan hukum tanpa pandang bulu. Menunjukkan bahwa hukum berlaku untuk semua, bahkan untuk mantan presiden. Membangun kepercayaan publik terhadap lembaga hukum dan negara. 2. Pembersihan sistem politik. Kasus ini bisa jadi pintu masuk untuk pejabat. Kasus ini bisa jadi pintu masuk untuk membenahi pejabat, sistem verifikasi calon pejabat, termasuk KPU, Kemendikbud, dan lembaga lain yang lalai. Mendorong reformasi sistem pemilu dan kejujuran dalam rekam jejak calon. 3. Presiden sejarah baru. Jika Prabowo turun tangan, maka Prabowo disebut sebagai presiden dengan sejarah baru. Negara memberi contoh bahwa penyimpangan di masa lalu bisa dibuka dan diselesaikan, bukan ditutup-tutupi seperti kasus PKI. Menjadi pelajaran untuk generasi pemimpin masa depan agar tidak bermain curang. Keuntungan untuk rakyat. 1. Suara rakyat dihargai. Rakyat yang selama ini mencurigai manipulasi akhirnya merasa didengar dan dihargai. Meningkatkan kepercayaan pada demokrasi yang bersih. Kedua, keuntungan rakyat. Pendidikan dan kejujuran diangkat. Memberi pesan moral, jangan palsukan ijazah kejujuran, lebih penting dari gelar. Mengangkat kembali nilai etika dan kejujuran di masyarakat. 3. Rakyat lebih berani mengkritik. Membuka ruang kebebasan berpendapat yang selama ini ditekan. Rakyat jadi lebih percaya diri mengawasi pejabat karena tahu kebenaran bisa menang. 4. Kesadaran politik akan naik. Rakyat akan lebih melek politik dan berhati-hati memilih pemimpin. Muncul gerakan rakyat untuk mengedepankan calon yang jujur, bersih, dan layak. Bonus. Nah, ini ada bonusnya, momentum reformasi total. Jika Prabowo mengelola ini dengan niat tulus membereskan sistem, bisa jadi ini momen membersihkan elit-elit busuk, menghapus budaya nepotisme dan manipulasi, memulai politik baru yang sehat dan bersih. Catatan, keuntungan ini hanya bisa dirasakan kalau prosesnya adil dan tidak selektif. Tujuannya bukan balas dendam, tapi perbaikan sistem. Rakyat dilibatkan dalam pengawasan dan transparansi. Begitulah jika Prabowo akan menjadi presiden sejarah baru. Tapi jika Prabowo tidak melakukan hal ini, maka rakyat akan mengadakan revolusi rakyat. Dimulai dengan gerakan-gerakan, kesatuan-kesatuan aksi, dan lain-lain. Dan ini akan menyebabkan kegaduhan, bahkan demo besar-besaran. Diharapkan Prabowo menjalankan niatnya dengan tulus karena rakyat di belakang Anda. Hidup Presiden Prabowo. Hidup Presiden Prabowo. Hidup Presiden Prabowo.